tahlil. Tahlil itu yang bagaimana? La ilaha illallah. Itu namanya kalimat tahlil. Kalimat tahlil ini jangan disepelekan. Ia itu rajanya zikir. Jadi semua zikir, rajanya zikir adalah la ilaha illallah. Sehingga siapa yang ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk surga. Nabi sendiri yang menyatakan, man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Langsung masuk surga. Itu. Nah, akan tetapi untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu enggak mudah. Karena orang meninggal dunia, kebiasaannya yang diucap adalah ucapan yang biasa diucapkan. Kalau tiap harinya mengucapkan duit, nanti waktu dicabut nyawanya khawatir mengucapkan. Maka ada cerita di negeri Kanton tuh, Pak. Penjual kue apa namanya, apem, ngerti apem, Pak? Ketika sakaratul maut itu keluarganya kumpul bacain Yasin. Kemudian salah satu anaknya dia soleh, yang nuntun ibunya yang penjual kue itu. Yang paling banyak kue yang dijual apem. Jadi kan yang dikit-dikit yang dijual apem, yang dipikir apem, yang diucap jadi pikiran, jadi ucapan harian. Maka ketika anaknya nuntun, bu, ucapkan la ilaha illallah. Ibunya jawabnya apa? Karena nggak gampang ucap la ilaha illallah. Maka supaya bisa mengucap la ilaha illallah, ikhtiarnya, usahanya adalah zikir la ilaha illallah kita ucapkan setiap hari. Kalau sudah jadi harian, kita sudah senang mengucapkannya, insya Allah ketika kita sakaratul maut, Allah memberikan pertolongan, akhir ucapan kita bisa la ilaha illallah. Mudah-mudahan Pak Indra kemarin seperti itu. Karena beliau sudah lama ikut Torekoh bersama kami. Ikut Torekoh tentunya mengamalkan setiap hari. Nah Bapak, ada dalam sebuah kitab At-Tazkirah namanya. Di sana disebutkan bahwa biaya bangun surga, maksudnya bangun istana di surga, biayanya itu adalah zikrullah. Kalau biaya bangun rumah di dunia, biayanya apa? Kalau jenengan kerja cari duit, kemudian perintah tukang bangun rumah, kita kira rumahnya jadi enggak? Kalau rumahnya baru 1 meter, terus panjenengan kerjanya berhenti, enggak dapat duit, tukangnya itu dibayar enggak? Enggak kan? Terus yang mau beli semen enggak ada, kira-kira jadi rumah enggak? Enggak, tukangnya ditanya, Pak kenapa berhenti? Apa nanti setelah ada biaya. Gitu. Lah, itu di kitab At-Tazkirah. Ternyata bangun istana di surga pun ada biayanya. Biayanya itu apa? Bukan duit. Biayanya adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Maka manakala orang itu berzikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu Pak, itu sedang membiayai bangunan surga. Atau hatinya yang punya zikir khafi, menyebut asma Allah, saat itu malaikat bangunkan surga di sana. Di situ ada keterangan 1 hari malaikatnya istirahat, gak bangun istana.
Maka ditanya oleh malaikat lain yang bukan tukang. Rupanya di surga ada tukang, Pak. Malaikat apa itu? Ditanya itu malaikat yang tukang bangun. Malaikat, kenapa kalian berhenti? Kami terusin itu. Jawabannya gampang. Nanti kalau yang punya itu ngirit biaya lagi. Saat ini itu yang mau dibuatin ini, zikirnya berhenti. Maka saya pun bangun istananya berhenti. Kalau dia zikir terus, maka bangunannya pun, makanya zikirnya terus, Pak. Supaya malaikat nggak berhenti bangun.